Puji Bapak Yahweh, kita melanjutkan pengajaran ya. Orang pilihan kita masuki kita bilangan pasal ke-10. Kita akan baca ayat 1 sampai ke-10 ya. Bilangan 10 ayat 1 sampai 10 kita akan baca semua ayat ini bersama-sama. Sebagaimana tertulis di depannya supaya bacaannya sama. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, buatlah 2 nafiri perak bagimu. Haruslah engkau membuatnya sebagai karya tempaan. Dan haruslah mereka ada padamu untuk pertemuan umat dan untuk pembongkaran perkemahan. Ketika mereka meniup keduanya, maka seluruh umat itu berkumpul padamu di pintu masuk kemah pertemuan. Tetapi jika mereka meniup yang satu saja, maka haruslah para pemimpin, yaitu para kepala pasukan 1000 Israel, berkumpul di hadapanmu. Ketika kamu meniup tanda peringatan, maka haruslah perkemahan yang berkemah di sebelah timur berangkat. Dan ketika kamu meniup tanda peringatan yang kedua, maka haruslah perkemahan yang berkemah di sebelah selatan berangkat. Mereka harus meniup satu tanda peringatan untuk pemberangkatan mereka. Namun dalam menghimpun jemaat, cukuplah engkau meniup dan tidak membunyikan peringatan. Dan anak-anak Imam Harun harus meniup nafiri-nafiri itu. Dan hal itu harus menjadi ketetapan bagimu selamanya bagi generasi-generasimu. Dan ketika engkau maju berperang di tanahmu melawan musuh yang menekanmu, kemudian haruslah engkau meniup tanda peringatan dengan nafiri-nafiri itu. Dan engkau akan diingat di hadapan Yahweh Elohimmu. Dan engkau akan diselamatkan dari musuh-musuhmu. Juga pada hari kesukacitamu dan perayaan-perayaanmu yang telah ditentukan. Dan pada permulaan bulan-bulan barumu, haruslah engkau meniup nafiri-nafiri itu atas persembahan bakaranmu, atas korban persembahan pendamaianmu. Dan mereka akan menjadi peringatan bagimu di hadapan Elohimmu. Akulah Yahweh Elohimmu. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya. Kita terus belajar. Karena Torah ini adalah aturan perintah ketetapan 5 kitab pertama dari kitab suci kita yang harus kita pelajari ya, yang harus kita mengerti, dan bahkan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ya sebagaimana para raja ya, para raja Israel itu dia bukan hanya membaca, tetapi dia harus menulisnya. Jadi setiap Torah yang ditulis, secara otomatis dia pasti membaca dan mereka mengingatnya. Karena itu perintah ya, perintah Tuhan kepada Bani Israel, kepada khususnya para pemimpin bangsa Israel, para raja. Karena itu adalah dasar ya yang harus menjadi pegangan para raja. Dan semua apa yang tertulis dalam kitab suci atau Torah yang tertulis ini harus mereka bukan saja baca tapi salin ya. Saudara bisa ngerti ya, kalau disalin pasti sambil dibaca sambil diingat. Jadi ada perbedaan. Dulu waktu masih sekolah kan, waktu sekolah dulu. Ada pelajaran bahasa asing. Kalau dulu kan bahasa Inggris, bahasa apalagi Jerman kalau nggak salah ya. Selain kita baca, apa yang kita ucapkan itu kan belum tentu sama dengan apa yang harus kita tulis. Karena kadang-kadang berbeda. Apalagi bahasa asing ya, bahasa asing
cara kita mengucapkannya dengan cara ditulis itu bisa berbeda. Ya, karena itu perintah Tuhan bagi para raja bangsa Israel, mereka diperintahkan untuk menulis atau menyalin ya. Kita baca aja ya. Ulangan 17. Kita baca mulai ayat 18. Ulangan 17 kita baca ayat 18 ya. Ulangan 17 ayat 18. Namun harus terjadi ketika dia raja ya duduk di atas takhta kerajaannya. Perhatikan. Maka dia harus menulis baginya salinan Torah ini pada sebuah buku dari apa yang ada di hadapan imam-imam orang Lewi. Dan itu harus ada bersamanya. Dia harus berhadapan dengannya sepanjang masa hidupnya. Sehingga dia dapat belajar takut akan Yahweh Elohimnya. Dengan berpegang pada semua perkataan Torah ini dan ketetapan-ketetapan ini untuk melakukannya. Ini perintah, ya. Yang itu jelas yang harus dilakukan oleh para raja Israel, ya. Walaupun di dalam kenyataannya, ya, hal itu tidak seutuhnya dijalankan oleh para raja Israel, ya. Mereka tidak seutuhnya melakukan. Hanya beberapa orang yang takut sama Bapa Yahweh, mereka melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalau kita baca cerita para raja ya di dalam kitab raja-raja senantiasa dikatakan raja ini takut akan Yahweh dan menaati semua perintah-perintah dari Bapa Yahweh ya. Karena itu kita melihat di sini cara Tuhan yang sangat luar biasa. Karena Tuhan menghendaki, ya kita sudah tahu janji Tuhan ya bagi saudara dan saya. Bahwa kita sebagai ditetapkan atau dipilih Tuhan sebagai imam dan raja. Ya. Sebagai imam dan raja, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mempelajari Torah ini dengan benar. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan, saya berbeban untuk kita belajar Torah ini. Walaupun yang kita pelajari harus kita akui bahwa yang kita pelajari itu tidak dalam sekali ya. Saya berkali-kali saya pernah mengatakan bahwa yang dipelajari itu hanyalah rangkanya aja, dasarnya. Karena ya kalau kita mau lebih dalam lagi itu seringkali tergantung pribadi lepas pribadi. Artinya karena Tuhan kan mau membukakan rahasia-rahasia firman itu bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita sudah mempunyai pola yang tepat, tinggal bagaimana kerinduan hati kita masing-masing untuk mempraktekkan firman itu. Ya, sehingga apabila kita belajar mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, ya, kita sesuai janji Tuhan. Namanya kalau kita menyalin Torah, pasti kita mengerti paling sedikit hafal. Ya, kalau kita hafal itu menjadi fondasi iman percaya kita kepada Dia. Kok fondasi? Karena ingat, Tuhan itu setia sama firman-Nya ya. Ada tertulis, iman datang dari pendengaran akan firman. Itu intinya di situ. Loh kalau seorang raja berdasarkan kitab ulangan tadi,
Mereka harus menyalin kitab atau Torah yang ada pada imam ya, bukan pada tempat lain. Jadi saya menafsirkan bahwa yang dipegang oleh para imam itu adalah kitab suci yang asli yang Tuhan berikan melalui Moshe. Ya, jadi Moshe mendapatkan 10 perintah, kemudian dari 10 perintah itu Tuhan menjabarkan yang lebih dalam menjadi 613 aturan dan perintah ketetapan Tuhan. Lah itu kan ditulis tangan sama si Moshe. Waktu dia 40 hari 40 malam dengan Tuhan. Ya. 40 hari 40 malam saya menafsirkannya dia pasti tidak tidur. Ya, nggak ada waktu tidur. Dan memang ya dengan kekuatan dari Tuhan dia bisa bertahan. Ya. Itulah kemurahan Tuhan karena kan banyak. Seperti Elia juga ketika dia jalan ke gunung di mana Tuhan perintahkan dia harus berjalan. 40 hari 40 malam dia jalan tidak makan tidak minum. Dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, Yesua juga 40 hari 40 malam berpuasa. Elia berpuasa banyak hal saya percaya ketika Moshe pun 40 hari 40 malam dia tidak makan tidak minum. Kalau bukan dari Tuhan nggak bisa. Nggak bisa. Ya saya pernah saya saksikan ya 2 kali saya berpuasa 3 hari 3 malam. Tidak makan tidak minum. Ya dengan banyak berdoa berlutut. Ya memang pada jam-jam terakhirnya itu waduh hausnya minta ampun. Tapi sebelumnya sama sekali tidak rasa haus, tidak rasa lapar. Ya, dan saya merasakan itu karena saya kepengen ya menikmati hubungan dengan Tuhan dengan cara Tuhan. Ya memang saya nggak banyak ngomong sama istri saya juga saya nggak ngomong kan, tapi akhirnya sih dia tahu karena saya ya namanya keluarga ya keluarga. Kalau kita puasa 3 hari 3 malam, kalau kita tidak membantu kan gak enak juga. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ya walaupun saya nggak ngomong kan ya juga supaya jangan membebani satu pihak ya tetap rutin aja kerja-kerja biasa. Ya walaupun ya tentu kita juga harus menakar pekerjaan kita ya jangan sampai berkeringat berlebihan ya salah sendiri karena kita sudah mempunyai suatu tekad saya mau puasa. Nah, saya ya 2 kali saya lakukan hal itu ya. Nah, saya mau ucap syukur karena memang ada hal-hal yang menjadi beban bagi saya. Dan saya merasakan ini harus dibawa dalam doa puasa. Dengan kekuatan yang daripada Bapa Yahweh itu bisa dilakukan. Ya. Nah, saudara bisa lakukan juga. Kalau ada suatu permohonan yang katakanlah memang saudara kepengen sekali. Ya berdoa aja sama Bapak Yahweh kan. Kan banyak puasa-puasa. Ada puasa Esther ya. Ada puasa Moshe. Puasa Yeshua, puasa Elia, puasa Daniel. Banyak macam puasa. Puasa Daniel itu dia makan. Tetapi dia tidak makan barang-barang yang enak-enak. Ya. Artinya kalau saudara berniat sesuatu menyangkali diri, itu kan suatu puasa itu artinya menyangkali diri dan belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Ya memang ya saya merasa saya nggak rasa lapar ya, heran juga. Tapi ya karena kita memang niat dan berdoa dengan sungguh-sungguh bisa. Cuman memang hari-hari terakhir itu jam-jam terakhir itu mulut itu kering sama sekali. Ya, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan ya bisa dijalankan. Dan ya dengan sukacita sorgawi kita bisa menikmati hari-hari bersama Tuhan. Dan ya kalau kita mengikuti contoh teladan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun dalam kenyataannya para raja ini kan tidak seutuhnya mengikuti apa yang dikatakan firman. Untuk
menyalin firman Tuhan ini, ya mungkin sekali-sekali ya mereka mengundang mengundang para nabi, kan nabi-nabi banyak. Ya mungkin hanya dengar-dengar aja. Tapi kalau menulis secara langsung, kalau kita teliti ya mungkin hanya beberapa aja. Mungkin Daud. Mungkin. Kenapa saya bilang Daud? Karena ketika dia bermazmur itu dia banyak mengutip ayat-ayat firman dari Torah. Ya. Mungkin Salomo, karena Salomo juga membuat banyak amsal-amsal. Itu juga dia kutip dari Torah. Ya. Tetapi raja-raja yang lain, ya mungkin dengan para nabi dia masih berkomunikasi, sehingga dia bisa mendapatkan masukan-masukan yang sesuai firman. Walaupun tidak semua raja melakukan hal itu. Lah kita belajar untuk mengikuti apa yang memang tertulis. Karena itu kita belajar Torah ini kan, supaya kita mengerti apa, karena Torah ini aturan perintah dan ketetapan Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki kita praktekkan dalam hidup ini. Ya. Dan saya percaya dengan kita belajar Torah, karena Torah itu 5 kitab pertama itu basic daripada 61 kitab yang lain. Semua yang ditulis para nabi, para rasul, basicnya Torah. Dan mereka tidak akan melenceng dari situ. Dan kalau kita mau memperdalam Torah, sehingga kalau kita baca ayat-ayat firman Tuhan yang ditulis oleh para nabi, para rasul, tidak mungkin dia melenceng dari dari Torah, nggak bisa. Karena patokannya itu ya Torah itu. Sehingga dengan demikian kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan mudah tergoyah ya. Karena banyak sekarang ini kan anak-anak Tuhan karena tidak memiliki dasar fondasi yang kuat, tidak mendasari hidupnya dengan Torah, bahkan ada juga yang menolak Torah. Dengan beranggapan, oh Torah itu sudah tidak berlaku. Loh, itu yang sangat berbahaya sekali. Torah itu aturan, perintah, dan ketetapan yang Tuhan sendiri berikan kepada manusia melalui Moshe. Dan satu-satunya aturan, perintah, dan ketetapan yang langsung didiktekan oleh Tuhan kepada Moshe. Bagaimana orang begitu berani menyatakan ini tidak berlaku lagi? Padahal Yeshua dengan jelas menyatakan, aku tidak meniadakan Torah, tetapi aku menggenapinya. Ya, banyak orang ya, katakanlah orang-orang Kristen. Ya dulu juga saya mungkin berpikiran yang sama. Ketika Yeshua sebelum dia mati, dia katakan, sudah genap. Apanya yang genap? Loh, itu yang harus menjadi hal yang harus menjadi satu pertanyaan dalam hidup kita. Jadi apa yang Yesus lakukan? Dia kan bilang sebelum dia menyerahkan nyawanya, sudah selesai, sudah genap. Apanya yang genap? Semua itu harus ada kaitannya dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Aku datang untuk menggenapkan Torah dan bukan untuk meniadakannya. Kita coba belajar, karena itu saya sebagai pelayan Tuhan kewajiban saya untuk mengajar. Karena 5 jawatan bagi gereja, ya ingat ya gereja ya. Kita ini bukan sinagog. Kita adalah gereja. Dan secara khusus
Yeshua menyatakan ketika dia memberikan firman-Nya kepada rasul yang sangat dikasih Rasul Yohanes. Dia berikan dengan jelas untuk menulis surat kepada 7 gereja. Tidak ada satupun gereja yang ada di Israel. Ya, mulai dari Efesus sampai Laodikia. Semuanya di luar Israel. Semua itu untuk anak, ya dapat dikatakan anak adopsi. Tetapi dia mengatakan dia itu kepala gereja. Dan kita sudah belajar sedikit dari Wahyu, ya kita sudah belajar dari Wahyu. Bahwa dia ada di tengah-tengah gereja. Di tengah-tengah kaki dia. Dia senantiasa mengawasi pertumbuhan gereja ini. Karena gereja ini juga adalah sebagaimana apa yang dia katakan. Ya, di luar kandang ini ada lagi domba-domba yang ada di luar kandang ini. Karena Yesus sendiri kan berbicara, aku datang, aku diutus untuk menyelamatkan domba-domba Israel yang hilang. Tetapi masih ada domba-domba lain di luar kandang ini, ya kita lah. Ya. Dan secara khusus dia beritakan untuk gereja itu, kalau saya boleh katakan sebagian besar apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu itu ya sebagian besar untuk orang-orang adopsi, ya. Karena orang Israel itu khusus, ya. Kita harus sangat berhati-hati, orang Israel itu khusus. Kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan mereka. Karena jelas dia katakan, Israel adalah anak sulungku. Dan kita yang di luar Israel ada tertulis kita. Karena iman, karena percaya, maka kita disebut anak adopsi. Ya, anak adopsi. Ya. Nah ini yang ya memang ya kadang-kadang firman Tuhan ini ada hal-hal yang kelihatannya tersembunyi. Tapi kalau kita teliti, ya kita akan bisa melihat walaupun bangsa Israel seperti yang saya katakan dalam kitab Wahyu kadang-kadang tidak lagi disebut Israel, tapi kalau kita baca teliti mereka di sana. Karena saya menafsirkan bangsa Israel ini masih tetap mempunyai pengaruh secara luas sampai kepada perang Armageddon. Ya, yang sekarang ini kan nanti tujuannya ya perang Armageddon. Walaupun di luar sana, oh ini perang Gog Magog. Jadi jangan sampai kita salah ya. Kalau kita mendasarkan kepada firman, perang Gog Magog itu nanti setelah pemerintahan 1000 tahun baru Gog Magog. Tetapi perang Armageddon ya memang Yeshua juga yang mimpin. Ya. Dan ketika perang Armageddon itu yang ditangkap kan ada 3. Yang satu si setannya sendiri, yang satu binatang buasnya, yang satu nabi palsu. Loh, ketika Armageddon yang ditangkap yang 2 ini, ya kita sambil lalu, padahal kita pernah baca-baca kan. Kita baca dulu dah, kita lihat supaya ngerti. Bahwa yang saya omongan ini bukan asal ngomong ya. Ini dalam perang Armageddon kita lihat aja lengkap. Nanti tapi saudara baca nanti, ya banyak sih ya, tapi kita lengkap aja. Wahyu pasal 19. Kita baca mulai ayat
19 sampai 20. Di sini perang Armageddon. Aku melihat binatang buas itu dan para raja di bumi dan bala tentara mereka yang dikumpulkan untuk melakukan peperangan dengan dia yang duduk di atas kuda itu dan dengan tentaranya. Perhatikan ini. Tertangkaplah binatang buas itu dan bersamanya nabi palsu. Jadi ingat ya, setan itu yang anti Hamasya itu ada setannya, ada binatang buasnya, ada nabi palsunya. Di dalam Wahyu pasal 13 kan ada nabi palsu, ada binatang buas. Nah di dalam perang Armageddon itu ini dua yang ketangkep. Ya, binatang buas bersama nabi palsu yang buat tanda-tanda, ya tanda-tanda. Dibaca dalam Wahyu pasal 13 ya. Di hadapan dan dengannya dia telah menyesal mereka yang menerima tanda binatang buas itu. Dan mereka yang menyembah ikonnya selagi hidup kedua dilemparkan ke dalam lautan api yang dinyalakan oleh belerang. Jadi dua ini ditangkap duluan dalam perang Armageddon. Saya tangkap ya. Jadi jangan sampai kacau ya. Karena di luar sana perang Gog Magog. Gog Magog itu nanti. Kita lengkap lagi. Wahyu pasal 20. Ya. Wahyu pasal 20 ini setelah pemerintahan 1000 tahun. Tapi kita baca aja ayat 8. Mulai ayat 8. Kalau ya, Wahyu pasal 20 ini tentang pemerintahan 1000 tahun. Tapi nanti sudah baca ya. Dan dia akan keluar, ini si setan ini. Ya. Dan dia akan keluar untuk menyaksikan karena kita baca di atasnya lagi lah. Ayat ke berapa ini? Karena si setan itu kan di ayat ke-7. Setan ini diikat 1000 tahun. Setelah lepas, bila masa 1000 tahun itu telah digenapi, setan dibebaskan. Ya, jadi waktu pemerintahan 1000 tahun setannya diikat. Karena setan diikat, semuanya damai, termasuk binatang juga jadi jinak. Saya tanggap. Setan itu buas karena dikuasai setan. Dulu itu kan gak ada binatang buas. Setelah jatuh dalam dosa, semua jadi buas, termasuk manusia. Bila mana 1000 tahun telah digenapi, setan dibebaskan dari penjaranya. Dan perhatikan ini. Dia akan keluar untuk menyaksikan bangsa-bangsa di keempat penjuru dunia. Gog dan Magog. Ya. Untuk mengumpulkan mereka dalam peperangan yang jumlahnya seperti pasir di laut. Dan naiklah mereka ke atas dataran bumi dan mereka mengepung perkemahan orang-orang kudus. Dan kota yang dikasih itu dan turunlah api dari Elohim dari langit dan mau ke mereka. Perhatikan, dan si setan yang menyesal mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Dan belerang tempat binatang buas dan nabi palsu itu berada. Jadi waktu perang Armageddon, binatang buas sama nabinya yang ditangkap. Tapi perang Gog Magog akhirnya setannya yang dibelenggu. Saya tangkap ya. Ini hanya gambaran aja karena di luar sana perang Gog Magog nanti berdasarkan firman Tuhan. Ya. Kita coba melihat di sini segala sesuatu, kalau tadi kita baca apa yang kita baca, segala sesuatu itu diatur oleh Tuhan. Ya, Tuhan kita itu tertib. Segala sesuatu harus diatur, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Termasuk cara kerjanya setan. Tuhan punya kuasa untuk mengatur. Dia tidak langsung memusnahkan yang 3 oknum setan ini. Jadi 3 oknum itu ya, kalau boleh saya katakan, setan itu mau meniru karena Bapak Yahweh sendiri kan bilang ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Loh, setan juga ikut-ikutan. Ada setannya, ada binatang buasnya, ada nabinya. Saya tangkap, nabinya ini yang melakukan banyak mukjizat. Nabinya ini yang melakukan ya macam-macam mujizat-mujizat yang bisa menyesatkan banyak orang kalau mereka tidak hati-hati. Ya.
Nah, kita baca lagi sedikit ya, supaya ada gambaran ya. Karena sekarang ini kan dengan kejadian yang ada di luar sana, banyak macam tafsiran-tafsiran. Ya boleh-boleh aja, tapi kita lihat ya. Di Wahyu pasal 13 ini, kalau saudara lihat, di ayat 1 sampai ke 10, judulnya binatang yang keluar dari laut. Ya, ini si binatang buas itu, anti Hamasya. Kemudian binatang yang keluar dari bumi itu nabi palsu. Kan tadi ada binatang buas, ada nabi palsu. Lo nabi palsu ini nanti kita baca Wahyu 13 ayat 13. Ya, mulai. Hanya untuk gambaran ya. Dan dia melakukan tanda-tanda yang luar biasa. Sehingga dia juga dapat membuat api turun dari langit ke bumi di hadapan orang-orang. Dan dia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi melalui tanda-tanda yang diberikan kepadanya untuk melakukannya di hadapan binatang buas itu. Dengan berkata kepada mereka yang tinggal di bumi agar membuat ikon binatang buas yang mempunyai luka pedang tapi dia hidup. Dan kepada yang ditetapkan untuk memberikan roh kepada ikon binatang buas itu, supaya ikon binatang buas itu dapat berbicara dan dia membuat sebanyak orang yang tidak menyembah ikon binatang buas itu agar mereka dapat dibunuh. Kita baca terjemahan LAI ya, ayat ke berapa? Ayat ke 14 tadi ya. Ayat 14 ini coba. Ini LAI ya. Ia misal mereka yang tinggal di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang. Ia menyuruh mereka yang tinggal di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya, perhatikan, diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang. Lo ini bikin mujizat dia. Lo orang percaya, orang pilihan. Kalau dia tidak hati-hati, mereka anggap ini nabi yang bikin mujizat. Loh, makanya banyak orang pilihan yang tertipu. Ya sekarang aja kan banyak yang tertipu. Kemarin-kemarin kita sudah bicarakan. Wah, ada pentahiran, ketipu sama setan. Loh, apalagi nanti. Patung dikasih nyawa. Loh, karena itu kalau kita tidak mempunyai dasar iman yang kuat, tidak memiliki Torah yang merupakan aturan, perintah dan ketetapan Tuhan. Itu semua diatur sedemikian rupa supaya jangan kita kesesat. Loh, ini jelas-jelas dalam terjemahannya lebih jelas kan. Patung dikasih nyawa. Bagaimana orang gak kagum? Ini namanya nabi palsu. Makanya banyak orang yang menamakan diri orang pilihan kalau dia tidak sungguh-sungguh. Banyak yang ketipu. Ini pasti dari Tuhan. Padahal ya Tuhan sudah kasih tahu. Patung dia kasih nyawa. Ya. Ya banyak aja orang nafsirkan macam-macam kan. Karena sekarang ini kan di beberapa negara yang maju. Yang mempunyai teknologi yang maju. Dengan teknologi AI segala macam. Patung diprogram sedemikian rupa bisa bicara, ya kan? Kan banyak sekarang. Loh, tapi kalau saya percaya yang namanya ini patung beneran bisa ngomong. Bagaimana orang pilihan Tuhan kalau dia nggak hati-hati bisa tersesat. Loh, karena itu saya sebagai pelayan Tuhan ya harus ngomong apa adanya. Kalau saudara tidak mempunyai dasar iman yang kuat, dasar itu adalah Torah, aturan, perintah dan ketetapan Tuhan. Karena itu sebagaimana apa yang dikatakan dalam kitab Ulangan 17, ya mungkin kita tidak menyalinnya, tapi baca dan baca. Minta hikmah dari Tuhan supaya kita mengerti apa maksud semua itu? Karena ada tertulis dan sudah diajarkan di tempat ini bahwa Torah adalah bayangan, kata Ibrani pasal ke-10 ayat 1.
Loh kita minta hikmat Tuhan, apa maksudnya Tuhan? Loh apa yang tadi kita baca tadi, apa maksudnya Tuhan? Trompet. Ya kalau di sini memang dikatakan jelas trompet perak. Ya tetapi kalau kita baca tadi seterusnya ada juga bagian-bagian yang dikatakan untuk tanda peringatan. Saya menafsirkan tanda peringatan itu yang di dalam ayat ke-6 itu bukan trompet perak, tetapi itu adalah tanduk domba atau kambing domba. Jadi ada trompet yang terbuat dari perak, tetapi ada yang dari tanduk binatang. Berbicara trompet, berbicara sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dengan jelas. Dari firman yang kita baca tadi, dinyatakan dengan jelas, kalau mau mengumpulkan jemaat, atau mau membongkar kemah, harus pakai trompet yang terbuat dari perak. Ya, apa namanya, tempaan. Ya, kan jelas tadi dikatakan. Nah, tapi apa yang kita baca tadi, kalau ya walaupun kalau dua-duanya ditiup, ya semua dikatakan oleh firman Tuhan kan, semua jemaat atau seluruh orang Israel, ketika mereka dengar dua trompet, mereka berkumpul di depan kemah, pintu kemah pertemuan. Jadi sudah tahu persis ketika trompet berbunyi kemana mereka harus kumpul. Ya kalau sekarang kan di tempat-tempat, di gedung-gedung kan ada ada perintah gitu kan. Kalau terjadi kebakaran, gempa bumi atau apa, ada tempat kumpul. Ya, tahu kan ada gathering positionnya. Supaya apa? Supaya gampang diatur. Ya, supaya gampang diatur. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang yang bergerak di dalam bidang-bidang yang katakanlah berbahaya, ya karena kayak saya kan memang bekerja di dalam, dapat dikatakan ya, produk yang sangat berbahaya, baik itu minyak gas dan juga ada api, ya. Minyak gas sama api ini ya kita harus bisa dapat mendeteksi, dan biasanya ya kalau di sini trompet, kalau di tempat-tempat ya entah di kapal, ini kan kadang-kadang bunyi sirenenya itu juga berbeda-beda. Untuk bisa membedakan ini apa, dan itu perlu latihan yang sangat reguler. Ya. Nah, kita harus mengerti setiap bagian sudah diatur sedemikian rupa. Kalau terjadi gini, di mana ngumpulnya? Terus siapa yang harus bertindak? Apa yang harus dilakukan? Itu sudah diatur sedemikian rupa supaya jangan kacau. Apalagi umpamanya ada kalau di darat sih masih mendingan lah. Ya kalau di darat ya bisa bubar gitu aja, menjauh dari tempat. Tetapi kalau di tempat yang terbatas kayak di laut, loh kalau dia kebakar, mau terjun, apalagi kalau pas ombak besar ya mati juga. Saya maksud saya. Loh kita sebagai orang yang terlibat di sana, begitu terdengar alarm ini, apa yang harus kita lakukan? Paling sedikit ya kita harus pakai life jacket. Kalau memang harus terjun ya paling sedikit masih bisa ngapung lah di air. Ya, tapi kan masalahnya kalau pas
Minyak, ya saya cerita sedikit tentang inilah, karena lokasi saya kerja dulu kan begitu. Kalau pas minyak tumpah, kemudian api, di bawah itu ada minyak, ada api. Kalau kita nyemplung ya kebakar juga. Tetapi untuk bisa mengerti situasi dan kondisi, kita perlu di training untuk menghadapi situasi seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi semua sudah ada prosedur yang harus diikuti oleh penduduk setempat atau penduduk pendatang. Kan kadang-kadang ada tamu datang, mereka juga harus ngerti kemana dia harus pergi. Sehingga orang-orang yang datang ini ketika mereka menginjakkan kaki, katakanlah di kapal atau di stasiun-stasiun di laut, mereka harus dikasih tahu dulu, begini. Karena namanya emergency, kapan aja bisa terjadi. Pengaturan-pengaturan itu harus dilakukan, dan saya percaya sebenarnya mereka meniru juga banyak dari kitab suci. Tuhan sudah mengatur sedemikian. Kalau mereka harus kumpul, kumpulnya di mana? Ingat, yang dikumpulkan itu bukan sedikit, bukan 10-20 orang, 2 juta orang kurang lebih. Ya. Bagaimana ngumpulnya? Ya harus diatur. Nah, kita mengucap syukur Tuhan mempunyai aturan-aturan yang sangat sempurna untuk mengatasi orang yang sekian banyak. Tuhan mendidik sedemikian rupa kepada Moses sehingga dia memiliki hikmat yang luar biasa untuk dapat memimpin orang-orang yang sedemikian rupa banyaknya. Lah itulah cara Tuhan. Si Moses ini bukan dididik setahun 2 tahun, tidak. Sejak dia masih kecil, bayi umur berapa, mungkin 3-4 bulan, ketika dia, ya karena orang tuanya harus, katakanlah membuang dia. Jadi dibuang di Sungai Nil, dipungut oleh Ratu Mesir atau Putri Mesir. Disitulah awal dari pembentukan karakter anak ini. Memang dididik secara Mesir, tetapi dia dididik dengan tata tertib kerajaan. Sudah diatur bagaimana harus kelak nanti, karena Tuhan sedang mempersiapkan dia menjadi pemimpin. 40 tahun dia dididik secara Mesir. Dan saya percaya pada umumnya dahulu kalau laki-laki pasti jadi tentara. Dia dididik karena dia boleh dikatakan dalam tanda kutip anak pangeran. Pasti menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin dibekali bagaimana cara mengatur anak buah. Ya. Setelah genap 40 tahun yang dianggap cukup matang, baru Tuhan mulai beracara dengan cara Tuhan. Tuhan sudah atur orang ini sudah cukup mendapatkan bekal. Kemudian dengan cara Tuhan dia harus keluar dari tanah Mesir. Sifat yang angkuh, sifat yang sombong, sifat pemarah, ego, direndahkan dari kedudukan seorang, katakanlah, pangeran. Menjadi seorang gembala kambing. Dalam pandangan orang Mesir ada tertulis yang kita sudah belajar. Gembala kambing adalah pekerjaan yang sangat hina. Tapi itulah cara Tuhan. Direndahkannya si Moses sedemikian rupa. Dia belajar merendahkan diri. Dia dipaksa merendahkan diri. Dia dipaksa untuk bisa merawat kambing domba yang dahulu selama 40 tahun. Saya percaya dia nggak pernah pegang pekerjaan itu. Tapi karena Tuhan punya maksud yang luar biasa bagi Moses. Firman Tuhan jelas mengatakan. Setelah 40 tahun kemudian. Ada tertulis, Mose adalah orang yang paling lembut hatinya.
Bukan di Mesir, tapi di seluruh bumi. Nah, saudara bisa bayangkan kalau di seluruh bumi. Ini firman ya, bukan kata saya. Artinya betapa lembutnya orang itu. Ya, tapi cara Tuhan setelah dianggap pantas. Proses demi proses dialami. Baru dia dibawa oleh Tuhan untuk membawa umat pilihannya. Dididik supaya anak sulungnya ini mengerti aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Sebagaimana apa yang diperlihatkan Bapa Yahweh kepada Mose. Ini contohnya di sorga kayak begini. Ya, itu firman Tuhan. Contoh di sorga. Ini kamu lihat. Caranya begini. Lo aturan yang dari sorga yang Tuhan sendiri berikan kepada Mose. Zaman sekarang. Torah sudah tidak berlaku. Enteng amat. Enteng amat ngomongnya. Yang ngomong itu bukan aja anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Torah nggak berlaku. Sekarang kasih karunia. Kasihan benar. Kita sudah belajar. Yang disebut kasih karunia itu apa? Kita sudah belajar dan sudah diajar berdasarkan firman Tuhan. Ya. Kasih karunia adalah seharusnya kitalah yang mati tergantung di kayu salib. Karena berdasarkan firman Tuhan, kita tidak sanggup untuk melakukan apa yang tertulis dalam Torah seutuhnya. Ya. Karena itu ya, kan kita sudah belajar ya. Saya ulang-ulang lagi karena ya Tuhan kasih ingat ya dia. Kita belajar supaya tertanam ya. Kita lihat lagi. Apa yang diingatkan ini selalu harus mengerti ya. Apa yang disebut anugerah itu. Saya tangkap. Anugerah itu apa sih? Kan dikatakan oleh firman Tuhan. Torah datang melalui Mose. Anugerah datang oleh Yeshua. Terus anugerah itu yang dimaksud anugerah itu apa? Kita baca kembali. Ulangan pasal ke-27 ayat ke-26. Terkutuklah orang yang tidak menaati perkataan Torah ini dengan melakukannya. Dan seluruh umat itu berkata, amin. Ya, kita lihat Yakobus 2 ayat 10. Ini baca ya, udah ngerti ya. Kalau nggak bisa melakukan Torah, terkutuk. Nah, kita baca Yakobus 2 ayat 10. Yakobus pasal 2 ayat 10. Sebab siapa saja ingin memelihara seluruh Torah, tetapi tersandung dalam salah satunya, dia telah menjadi bersalah terhadap seluruhnya. 613 aturan, perintah, ketetapan Tuhan. Satu aja gagal, semua gugur. Saya tangkap. Saya mau ingatkan lagi yang dibilang anugerah itu apa. Ya, kita baca lagi Galatia. Pasal ke-3 mulai 13. Hamasya telah menebus kita dari kutuk Torah. Tadi kan Yakobus 2 tadi, ulangan tadi, kita tidak bisa melakukan Torah, terkutuk. Satu aja kata Yakobus, satu aja kita gagal, ya terkutuk, gagal semua. Loh, kamu yang Galatia ini, Hamasya, Yeshua telah menebus kita dari kutuk itu. Saya tanggap. Karena kita tidak mampu, loh itulah yang diambil Yeshua.
Ya, Hamas ya telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita, sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Inilah anugerah yang kita tidak mampu, harusnya kita terkutuk. Tetapi kutukan itu diambil oleh Yeshua. Karena itu dia digantung di kayu salib. Loh, itulah anugerah. Kalau kita percaya darahnya tercurah untuk menebus kita yang harusnya terkutuk, itulah anugerah. Bisa ditangkap enggak? Ya, itulah anugerah. Bukan anugerah yang seringkali ditafsirkan orang. Ya, oh ini kan masa anugerah. Terus mau saya nanya, bukan, salah besar. Tuhan tetap setia kepada firman-Nya. Yang kita tidak mampu lakukan, harusnya kita terkutuk, itulah yang diambil Yeshua. Karena Rasul Petrus sendiri mengatakan dalam Kisah Rasul 15. Kita dan leluhur kita saja tidak mampu. Nanti saudara baca lagi Kisah Rasul 15. Loh, yang kita tidak mampu itu dipakukan di kayu salib bersama Yeshua. Dia menjadi terkutuk, harusnya kita. Itulah anugerah. Tapi bukan berarti semuanya kita nggak mampu Yeshua yang lakukan. Salah sendiri, salah juga. Galatia pasal 3 ayat 13. Ya, jadi kita jangan sampai salah mengerti dalam kata anugerah ya. Ya. Anugerah itu yang kita memang tidak mampu. Lah itulah yang diambil Yeshua. Karena 613 aturan perintah ketetapan itu dari Tuhan. Dan ulangan tadi menyatakan engkau tidak bisa lakukan, terkutuk. Loh, karena diakui sendiri oleh anak-anak sulungnya, rasul, para rasul. Kita, leluhur kita juga nggak mampu. Loh, yang tidak mampu ini diambil oleh Yeshua. Dia menjadi terkutuk karena kita. Karena itu kalau kita percaya dia, kita memperoleh anugerah. Kita diselamatkan. Semua ada aturannya, ada ketetapan-ketetapan yang harus kita jalankan. Berbicara trompet, berbicara tanda. Baik untuk berkumpul, kata firman Tuhan, jemaat. Maupun untuk membongkar kemah tabernakel. Tetapi nafiri peringatan. Itu harus ditiup berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Kalau mau jalan, kita sudah belajar dari sebelumnya ya, kitab kitab Keluaran urutan-urutan untuk bangsa Israel ini ketika mereka jalan, ya, siapa yang harus jalan duluan, kita sudah pernah belajar kan? Lah itu harus menjadi suatu ketetapan bagi semua anak-anak Tuhan, ya. Kita lihat dalam ya gambaran ini ya. Kita sudah baca ini Bilangan pasal kedua ya, pasal kedua kita baca sedikit lagi. Bilangan pasal 2 kita baca mulai 1 sampai ke berapa ini? 1 sampai 3 lah. Nah ini bergerak bersambungan dengan ayat-ayat yang kita baca. Maka Yahweh berfirman kepada Mose dan Harun dengan mengatakan, haruslah, perhatikan, Bani Yesaya berkemah masing-masing menurut panji-panjinya, serta lambang-lambang dari keluarga leluhurnya. Mereka harus berkemah berhadapan dengan kemah pertemuan di sekelilingnya. Mereka yang berkemah di sebelah timur arah matahari terbit adalah panji perkemahan Yehuda.
Ya. Dan perkemahan Yehuda ini kita lihat lagi di bawahnya, ya. Ada beberapa suku ya dari perkemahan Yehuda itu. Jadi ada perkemahan Yehuda, ada perkemahan Ruben, ya dari kita baca aja lah supaya kita sudah baca ini ya. Dan mereka yang berkemah ikan adalah suku Isakar. Jadi dari grup Yehuda ini ada suku Isakar, ada suku Zebulon. Ya, jadi ada tiga suku. Demikian juga yang lain-lain. Nah, grup Ruben, ada Simeon, ada suku Gad. Ya, kemudian dari dari suku yang menjadi pimpinan suku Efraim siapa. Nah, ini sudah ditetapkan karena jumlah orangnya banyak sekali. Terutama suku Yehuda, kita sudah belajar suku Yehuda yang laki-laki umur 20 tahun ke atas itu memang yang paling banyak itu suku Yehuda. Karena itu diatur sedemikian rupa. Ya, sehingga ketika disebutkan tadi, ketika mereka mau berangkat, siapa duluan yang berangkat? Yang berangkat itu harus suku Yehuda bersama dengan timnya. Berdasarkan bilangan tadi, dalam suku Yehuda itu ada dua suku lainnya, baik itu suku Isakar dan juga suku Zebulon. Bisa tangkap maksud saya, ya? Jadi itulah cara Tuhan. Tuhan sudah yang atur ini bukan Mose ya. Yang atur ini Tuhan sendiri. Grup pertama harus Yehuda yang maju. Yehuda ini terdiri dari suku Isakar dan suku Zebulon. Nanti kita sudah belajar ini dalam bilangan pasal 2. Jadi semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Dan mereka berangkat harus berdasarkan nafiri yang ditiup oleh para imam keturunan Harun. Jadi kalau ya memang tidak disebut ya, kalau di sini disebutkan nafiri, semuanya nafiri. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang juga trumpet ya. Trumpet itu ya trompet ini bisa trompet yang perak, bisa trompet yang kita kenal shofar. Tetapi dari sini kenapa perak? Perak itu hanya untuk mengumpulkan dan ketika membongkar atau memasang kemah. Tetapi nafiri, semuanya kan nafiri. Nafiri untuk peringatan, saya menafsirkan itu shofar. Ya, karena kalau mereka dalam keadaan, kan tadi dikatakan, ketika mereka juga mau berperang, ketika mereka juga mau bersukacita, mau ibadah, itu yang ditipu. Saya nafsirkan di sini memang hanya nafiri, tapi ya dalam terjemahan bahasa Inggris juga tetap nafiri, tetap trompet. Tapi yang kita lihat dalam kenyataan sehari-hari, dalam apa yang tertulis, kalau mereka perang, shofar yang ditiup. Ya memang nafiri juga, cuman kan bukan trompet yang perak. Jadi semua sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Dan yang tiup itu hanya imam, tidak boleh yang lain. Kan tadi kita baca kan, kita baca ayat ke berapa tadi? Ayat 10 dari bilangan 10. Juga pada hari sukacitamu dan perayaan-perayaan yang telah ditentukan dan pada permulaan bulan barumu haruslah engkau meniup nafiri itu atas persembahan bakaranmu dan atas korban persembahan pendamaian. Dan mereka akan menjadi peringatan bagimu. Mereka menjadi peringatan bagimu di hadapan Elohimmu. Akulah Yahweh Elohimmu. Kita baca ayat ke berapa ini? Ayat ke-8, sorry ya. Ayat ke-8. Anak-anak Imam Harun harus meniup
nafiri-nafiri itu. Jadi semuanya sudah diatur, Tuhan yang ngatur bukan Mose ya. Nah disinilah kita melihat betapa pentingnya aturan-aturan itu jangan kau rubah. Tapi aturan, perintah dan ketetapan yang sudah tertulis dalam Torah, zaman ini mulai banyak dirubah-rubah. Ya, karena zaman Laodikia ini dalam terjemahan bebasnya adalah zaman persamaan hak. Zaman hak azazi. Ya, kenyataannya kan, zaman HAM. Hak asasi manusia punya persamaan hak, laki-laki sama dengan perempuan. Ya. Mungkin kalau kita bisa lihat Tuhan juga geleng-geleng kepala. Kok bisanya manusia bilang laki-laki sama haknya dengan perempuan atau sebaliknya? Tuhan menciptakan laki-laki is laki-laki, perempuan is perempuan. Dengan segala tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Tetapi kenyataan membuktikan apa yang sudah dibuatkan paling sedikit 2000 tahun yang lalu. Laodikia. Gereja Laodikia, gereja akhir zaman, gereja yang berbicara tentang hak asasi, tentang persamaan hak. Itu bukan hanya asal ngomong. Tapi itu satu kenyataan yang memang terjadi. Ya, sehingga mulai sadar atau tidak sadar terjadi pemberontakan terhadap aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Tuhan tidak pernah memerintahkan laki-laki kawin dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tetapi itu terjadi. Ya. Di negara-negara maju, di mana dapat saya katakan Torah mungkin sudah mulai dilupakan. Nah, itu terjadi padahal Tuhan sudah mengatur perempuan is perempuan. Laki-laki adalah laki-laki. Tuhan tidak pernah menciptakan laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Pada mulanya laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam kenyataan dengan perkembangan yang begitu sangat maju, bahkan pada zaman raja-raja. Walaupun raja-raja ini diperintahkan oleh Tuhan, engkau harus menyalin aturan atau Torah yang tertulis yang ada di hadapan para para imam. Tetapi kenyataannya kan raja-raja juga melenceng. Ya, kalau kita baca ayat di atasnya, Ulangan pasal 17 kita baca ayat 17. Dan dia, si raja nih, tidak boleh memperbanyak istri bagi dirinya. Dan dia tidak boleh serong hatinya. Dia tidak boleh memperbanyak perak emas bagi dirinya hingga berlimpah-limpah. Kenyataannya gimana? Baik, ya Saul memang tidak disebut, tapi pasti dia juga punya banyak istri. Daud jelas-jelas punya banyak istri. Salomo 700 istri. Dan 300 gundik yang tercatat. Yang gak tercatat ya gak tahu. Ya. Artinya walaupun mereka hidup bergaul langsung melihat, kan saya menafsirkan Torah yang tertulis yang ada pada para imam itu yang asli.
ada di depan mata dan mereka harus membaca, harus menyalin. Kenyataannya melenceng juga. Bisa ditangkap. Loh, kalau melenceng, apa yang tertulis tadi dalam Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak mentaatinya. Artinya, ya kita kan boleh menafsirkan. Artinya mereka terkutuk. Ya. Mereka tidak melakukan Torah, tetapi kita lihat kenyataannya. Daud jelas dikatakan raja yang dikasihi. Bahkan mulai Daud ini lahirlah kelak. Dari silsilahnya lahirlah sang juru selamat. Ya. Dan saya menafsirkan. Boleh kan nafsirkan. Ketika Yeshua turun memberitakan firman bagi orang mati ketika dia 3 hari 3 malam mati. Dia memberitakan ini juga bagi para raja ini. Saya tangkap. Termasuk kepada Adam dan Hawa. Bagi orang-orang yang hidup sebelum Yeshua dimunculkan. Karena firman Tuhan menyatakan Yeshua itu akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan yang menghakimi itu kata firman Tuhan adalah firman-Nya. Karena itu dia harus pergi kepada orang-orang mati memberitakan Injil. Kabar baik. Bagi orang-orang yang sudah mati sebelum dia dimunculkan. Dan kita bisa aja mengimani atau menafsirkan. Orang yang model Adam dan Hawa. Yang model Abraham. Yang model Daud dan Salomo. Ketika Yeshua memberitakan Injil kepada mereka. Ya kita bisa menafsirkan mereka menerimanya. Saya tangkap maksud saya. Ya. Sehingga bisa aja. Ya. Karena mereka percaya. Maka sebagaimana tertulis. Ya kita kan boleh nafsir-nafsir atau saya boleh menafsir-nafsir. Apa yang tertulis dalam kitab Matius 27. Ayat ke-52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak tubuh orang-orang kudus yang sudah meninggal. Dibangkitkan. Ya. Dan setelah keluar dari kuburan-kuburan sesudah kebangkitannya. Mereka masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah saya boleh menafsirkan. Di situ bisa jadi ada Adam, ada Hawa, ada Nuh, ada Abraham, ada Daud, ada Salomo. Karena biar bagaimana orang-orang ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bisa nggak? Kenapa mereka bisa dia? Karena ketika Yeshua memberitakan Injil, mereka tidak menolak. Ya, karena itu seringkali dikatakan kan, Daud mati kemudian dikumpulkan dengan para leluhurnya. Saya baca itu dalam kitab suci. Atau nggak pernah baca? Kalau nggak pernah baca berarti nggak pernah baca kitab suci. Jadi di sini kita melihat ya ini kan suatu hal. Kenapa bisa begitu? Yaitu hak Tuhan. Hak Tuhan untuk menentukan bahwa apa yang dikatakan ini pastilah kebenaran. Ya, orang yang dahulu belum pernah melihat Yeshua, tetapi karena mereka ditetapkan untuk diselamatkan, ketika Yeshua memberitakan Injil, ketika 3 hari 3 malam dia ada di dalam kuburan. 3 hari lah, bukan 3 hari 3 malam. Ya, dalam 3 hari kan, 3 hari 3 malam. Lalu ketika diberitakan,
Karena mereka orang yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan, ya pasti selamat. Ya. Tinggal nanti kalau kita didapati setia, kita akan bertemu dengan mereka. Oh, ini namanya Pak Adam. Ini Ibu Hawa. Oh, ini Nuh. Ini Bapak Abraham. Dan seterusnya. Ya, dalam alam roh kita pasti mengenal mereka. Ya, karena itu sekarang ini segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan mengatur sedemikian rupa sempurna. Nah, tinggal bagaimana kita mau nggak mengikuti aturan-aturan ini. Tuhan sudah atur bahwa orang-orang ini ketika nanti ada trompet, kan kita dengar trompet nanti. Kalau walaupun kita menurut pandangan manusia sudah mati, kalau dalam pandangan Tuhan kita tidur, ketika trompet berbunyi kita akan bangun. Tetapi kalau kita dalam pandangan orang mati, dalam pandangan Tuhan juga mati, nggak bakal bangun. Walaupun sangkakala berbunyi, karena sangkakala terakhir akan dibunyikan. Tetapi orang yang tidur di dalam Tuhan, kata kitab apa? Tesalonika. 1 Tesalonika pasal keberapa? 4. Ayat ke berapa? 16, 17. Kita lihat ya. 16 dan 17. Sebab dengan satu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Elohim, dan dia akan turun dari sorga, dan orang-orang yang mati dalam Hamasya, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan senantiasa berada bersama dia. Kita lihat ayat ke-16. Ya, ini terjemahan ini agak kurang tepat ya. Agak kurang tepat. Kita lihat di sini. Dan dia akan turun dari sorga dan terus orang-orang yang mati. Kita lihat terjemahan Inggrisnya. King James. Ya, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Hamasya shall rise. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with them. Ya, di dalam terjemahan lain itu bukan meninggal tapi sleep ya. Kita baca ayat ke-14. Ayat 14 kita lihat ya. For if we believe that Yeshua died and rose again, even so them also which sleep ya. Tapi dalam terjemahan kita mati, coba kita lihat. Ayat ke-13 tadi. 13 atau 14 tadi? 14 ya. Selagi kita percaya bahwa Yeshua telah mati dan telah bangkit, demikian pula Elohim akan bawa bersamanya. Mereka telah meninggal. Tapi terjemahan tadi sleep ya. Dalam pandangan Tuhan, orang yang mati di dalam Tuhan, dia tidak meninggal. Tapi tidur. Orang yang tidur di dalam Tuhan ketika sangkakala berbunyi, dia pasti bangun. Ya. Lah itulah janji Tuhan. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Ya, kita juga sudah diatur ini. Ya, kapan kita dilahirkan? Seberapa jauh kita berjalan di tengah dunia? Apakah kita sampai pada masa pengangkatan ini? Atau sebelumnya sudah tidur dulu? Saya tangkap tidur ya. Kalau mati ya nanti dibanguninnya penghakiman. Untuk bisa memperoleh iman seperti itu, saudara dan saya sedang diproses, dididik oleh Tuhan. Supaya kita hidup sebagai pelaku firman. Sebagai pelaku Torah yang benar.
Sehingga walaupun kita tidak mampu melakukan seluruh Torah dengan benar, sehingga seharusnya kita menjadi terkutuk, akan tetapi karena Yeshua sudah mati bagi saudara dan saya, dia menjadi terkutuk karena kita yang seharusnya di sana. Nah, karena kita percaya dia berkorban untuk kita, maka kita akan selamat. Tetapi kalau kita menolak dia, karena beberapa ada yang tidak percaya, menyangkali dia, ya orang yang menyangkali dia nggak bakal selamat. Karena itu jangan pernah kita menyangkali dia. Kalau kita belum bisa melakukan firman, ya berdoa ya Tuhan tolong. Bisa tanggap, saya tidak pernah mengajarkan saudara melawan firman ya. Kalau kita belum bisa melakukan firman, berdoa. Karena firman itu hanya bisa kita lakukan kalau roh Tuhan ada di dalam kita. Tanpa roh Tuhan mustahil kita bisa melakukan itu dengan benar. Tuhan sudah mengatur semuanya. Ya, aturan-aturan yang tadi kita baca itu sudah diatur Tuhan. Supaya bagaimana mereka berkumpul, bagaimana mereka harus berangkat. Itu semua diatur supaya jangan kacau. Segala sesuatu, kata 1 Korintus pasal ke-14 ayat ke berapa? 40. 1 Korintus pasal 14 ayat ke-40, ayat terakhir. Biarlah segala sesuatu terjadi secara pantas dan apa? Sesuai dengan aturan. Tuhan sudah atur. Termasuk tata ibadah kita. Dalam ibadah juga sudah diatur. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Tetapi karena persamaan hak, ya sudah. Seolah-olah ya sebenarnya mau menutupi kekurangan. Torah nggak berlaku. Jadi sekarang mau bebas. Ya boleh ngomong gitu, tapi Tuhan tetap setia kepada firman-Nya. Engkau atau siapapun boleh menyatakan Torah tidak berlaku. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak meniadakan Torah. Tetapi aku menggenapinya. Berani kau melawan Torah, ya terimalah hukumannya. Karena Tuhan setia kepada firman-Nya. Kalau kita belum bisa melakukannya, merendahkan diri berdoa, mohon Tuhan mampukan aku. Itu bisa melakukan firman dengan benar. Ya kadang-kadang kan ya. Saya pernah saksikan ada orang ibu-ibu yang kita layani lah. Dia mempunyai kepahitan terhadap suaminya. Ya minta didoain lah. Minta didoain supaya dia ada damai sejahtera. Saya bilang sama ibu itu. Ibu harus bisa mengampuni suamimu. Wah marah dia. Gak bisa pak. Saya disiksa habis-habisan. Gak bisa saya ampuni dia sampai mati. Ya saya kan jawabnya ya gampang aja. Bu, ada tertulis. Kalau ibu tidak bisa mengampuni orang lain, termasuk suami ibu. Ya. Percuma didoain. Bisa tangkap saya? Kita baca Matius pasal ke-6. Ayat ke-14, 15. Sebab jika kepada manusia kamu mengampunkan kesalahan mereka, Bapa Sorgawimu pun akan mengampunkan kepadamu. Namun, jika kepada manusia kamu tidak bisa mengampunkan kesalahan mereka, Bapakmu pun tidak akan mengampunkan kesalahanmu. Saya ngomong terus terang. Percuma saya layani ibu kalau ibu tidak bisa mengampuni suami ibu. Karena ayat ini. Saya tanggal. Kita juga harus bertindak tegas ya kalau bisa ada saudara ketemu orang. Orang yang punya sakit hati, kepahitan dengan orang lain. Kalau kita bisa sampaikan kepada orang, engkau harus bisa mengampuni. Karena kalau dia tidak bisa mengampuni, stop aja pelayanan, buat apa dilayani.
Karena Tuhan itu setia sama firman-Nya, bisa ditangkap. Kalau engkau gak bisa ngampuni, Tuhan aja gak mengampuni, ya buat apa diterusin pelayanan. Ya nanti aja saya layanan lagi setelah ibu bisa mengampuni. Gak ada gunanya kita layanan berdebat kusir jadinya. Bisa tangkap, kita harus tegas ya. Kalau orang kita layani dia tidak bisa mengampuni siapapun juga, jangan kau teruskan. Sia-sia. Karena ada tertulis. Loh, kalau engkau tidak bisa mengampuni, Tuhan juga tidak akan mengampuni. Artinya engkau hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa, ya tanggung resikonya. Tetapi ya kalau kita berkata lain, umpamanya, aduh Pak, susah. Ya kita hanya bisa berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepadamu roh untuk bisa mengampuni. Setelah itu kembali lagi. Bisa ditangkap. Jadi jangan pernah berdebat kusir. Kalau orang tidak bisa mengampuni dan dia tidak mau didoakan supaya diberi roh untuk bisa mengampuni, jangan kau lanjutkan. Percuma. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan harus jelas kenapa ayat ini. Kalau engkau tidak bisa mengampuni, Tuhan juga nggak ngampuni. Mau ngapain? Diterusin, gak ada gunanya. Paling yang bisa kita utarakan, saya berdoa untuk ibu supaya Tuhan menolong ibu supaya bisa mengampuni. Mau nggak? Kalau dia nggak mau ya sudah. Kalau dia mau kita doain supaya anugerah Tuhan menjamah ibu ini sehingga dia bisa mengampuni suaminya. Banyak kasus-kasus seperti ini. Nah, saya mengajarkan kepada saudara sebagai orang yang kadang-kadang mungkin bertemu dengan orang-orang seperti ini. Supaya mereka bisa mengampuni. Dan kalau tidak bisa mengampuni dari banyak kasus. Kalau boleh saya katakan semua kasus orang yang kena kanker. Pasti karena ada dendam. Ya, semua orang yang kami layani. Kanker apapun pasti dia ada dendam. Ada sakit hati, ada kemarahan. Menghabiskan sakit hati, menghancurkan tulang. Nah itu kan tertulis dalam kitab Amsal. Karena itu kita belajar segala sesuatu ada aturannya, diatur-atur begini. Kita belajar untuk mengikuti semua apa yang Tuhan atur supaya kita berkenan kepada Dia. Bukan berkenan kepada gereja tapi kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang menyelamatkan kita apabila kita didapati setia melakukan firman-Nya. Apa yang tadi kita baca, semua aturan-aturan. Tuhan mengatur semua supaya tertib. Baik dalam aturan ibadah, tertib. Walaupun banyak orang yang tidak bisa menerima. Tapi kita harus punya pendirian. Tertulisnya begini. Kalau engkau nggak mau ikut ya terserah. Saya mengajarkan kepada saudara kalau orang tidak mau mengikuti firman. Nggak ada gunanya diteruskan pelayanan. Bisa tangkap saya? Nggak ada gunanya. Karena yang menyelamatkan itu apa yang tertulis. Kita hanya sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran. Kalau orang itu ngotot, tidak mau ikut, ya nggak ada gunanya. Firman Tuhan dia nggak mau ikuti, sedangkan firman Tuhan itu yang menyelamatkan. Jadi kita belajar juga mendidik diri kita juga peka. Kita juga harus belajar bahwa kita pun harus menjadi pelaku firman. Jangan kau bisa mewartakan firman, tapi kau nggak bisa melakukan firman, ya percuma aja. Ya. Jadi kita harus juga ketika kita memberitakan firman itu juga mengoreksi diri kita. Apakah aku sudah berjalan sesuai aturan Tuhan? Kalau enggak, minta Roh Kudus. Ingat ya, jangan lupa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa mengingat firman. Dan tidak mungkin kita bisa melakukannya. Dan kita tidak mungkin bisa menerima Roh Kudus kalau kita bukan anak.
Saya tangkap. Dan kita tidak mungkin jadi anak kalau kita tidak menguburkan manusia lama kita melalui baptisan yang benar. Jadi semua itu ada aturannya. Ya, bukan aturan gereja, ada tertulis. Kita belajar untuk mengikutinya, walaupun yang kita ikuti masih jauh dari sempurna. Tetapi ada tertulis, dia penyempurna iman kita, termasuk penyempurna ibadah kita. Karena itu mari kita belajar sama-sama. Ya. Kita belum sempurna, tetapi kita kalau mau, dia akan sempurnakan. Karena hanya yang sempurna yang akan ketemu dengan Bapa Yahweh. Kalau enggak bisa. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan bukan mau mengenakkan telinga. Kita sama-sama belajar. Karena saya mau masuk sorga. Saya mau kita semua nanti di sorga ketemu lagi. Ya. Dan itu hanya bisa terjadi apabila kita bukan saja menjadi pendengar firman yang taat dan setia. Tetapi terlebih mempraktekkannya dengan benar. Karena hanya firman itulah yang dapat menyelamatkan kita. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.